Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, kita bertemu lagi biasa di hari Kamis siang hari untuk membedah buku Kuni Zaujatan Najihah. Jadilah istri yang sukses, dan penerbit menerjemahkan dengan Menuju Rumah Tangga yang Bahagia. Ditulis oleh Dr. Najla atau Najla Sayyid Nail Hafidahullah. Beliau seorang wanita dan juga doktor di bidang syariah, dan beliau coba menuangkan teori-teori agama dalam masalah rumah tangga, terutama secara khusus bagaimana seorang istri menjadi istri dan akhirnya rumah tangga itu menjadi berwarna yang indah, ya, beraroma yang wangi, dan juga langgeng rumah tangga tersebut serta dipenuhi dengan rahmat dan juga pahala yang melimpah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bab demi bab sudah kita jelaskan, dan hari ini kita sudah sampai pertemuan kemarin kita sudah bahas sampai di halaman 139. Sedikit saya reviewkan bahasan kita yang terakhir adalah bagaimana beliau beratkan agar setiap istri supaya dia selalu bahagia, maka dia coba untuk bersyukur kepada Allah terhadap apa yang telah Allah berikan kepada dia sebagai nikmat melalui suaminya. Apakah itu dari nafkah yang diberikan tiap bulan untuk kebutuhannya, dia dan anak-anaknya, atau misalnya fasilitas yang telah diberikan Allah subhanahu wa ta'ala melalui suaminya seperti rumah, kendaraan, pakaian, dan seterusnya. Ya, perabot-perabot misalnya, selain daripada uang bulanan yang dipakai untuk konsumsi makanan dan minuman. Dan ini beliau mengingatkan dan mengangkat agar jiwa merasa tentram dalam setiap rezeki yang sudah Allah berikan, maka berpeganglah pada hadis ini, yaitu sabda Nabi SAW, "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallah." Lihatlah orang yang lebih rendah darimu dan jangan melihat orang yang lebih tinggi darimu, karena yang demikian itu lebih mampu untuk membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah. Artinya, selalulah lihat nikmat Allah itu walaupun kecil kita besarkan, sehingga kita selalu merasa ini adalah nikmat yang besar yang harus kita syukuri. Dengan cara jangan melihat orang yang di atas. Kalau kita lihat orang yang lebih baik fasilitasnya, lebih luas rezekinya, maka kita tidak akan bersyukur. Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu kenapa si fulan diberikan lebih, kenapa si fulan diberikan sedang, kenapa si fulan diberikan kurang misalnya. Allah SWT lebih tahu dengan hikmahnya sebagai pencipta, dan kita tugasnya adalah bersyukur dan juga menikmati apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan teman-teman sekalian, dengan melihat orang yang lebih di bawah, kita akan selalu bersyukur. Contoh misal, Allah memberikan kepada Anda kendaraan motor. Jangan pernah lihat orang yang punya mobil, karena Anda tidak akan pernah bersyukur. Tapi lihat orang yang punya kendaraan motor seperti Anda, atau orang yang bahkan belum punya kendaraan motor sama sekali. Misalnya, dia masih menggunakan sepeda. Nah, ini contoh saja ya. Kalau Anda menggunakan sepeda, Anda lihat orang yang mungkin berjalan kaki. Kalau Anda berjalan kaki, lihat orang yang subhanallah tidak memiliki kaki, puntung kakinya misalnya. Maka ini sebuah pelajaran yang bisa kita ambil ya. Kalaupun Allah berikan Anda sampai pada tingkat punya mobil, maka jangan lihat orang yang di atas Anda. Lihat orang yang mungkin tahun mobilnya lebih lama daripada Anda, ataupun lebih sederhana kendaraannya ya. Sehingga Anda selalu bersyukur kepada Allah SWT. Dan dengan syukur itu dijanjikan dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur maka pasti nikmatku aku akan tambah, kata Allah. Dan kalau kalian kufur, selalu memungkiri nikmat tersebut, maka azabku amat pedih. Ini beliau tutup setelah itu dengan menjelaskan, setelah memaparkan hadis ini, beliau mengatakan, ingatlah wahai para istri bahwa kebahagiaan itu bukanlah dengan harta semata. Berapa banyak suami yang kaya dengan hartanya tapi ia bakhil dengan perasaannya. Sedangkan yang lain fakir dengan hartanya tapi kaya dengan perasaannya, serta mencintai istri juga rumahnya. Hendaklah istri selalu ridho kepada suaminya ya, dan mencintai suaminya, atau ridho dengan penuh cinta. Karena kebahagiaan itu bukanlah dengan makanan, minuman, berhias, dan pakaian, juga perabot, serta memiliki emas dan mobil. Tapi kebahagiaan itu terletak pada dada dan hati yang tentram dengan cinta dan keimanan. Jadi ini yang merupakan target utama syariat dalam rumah tangga. Jadi bukan materi, tapi justru bagaimana
sakinah, mawaddah dan rahmah. Penuh dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang dan saling perhatian satu sama yang lain. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian ke judul kita pada siang ini, yaitu menyikapi kesulitan ekonomi yang dilalui oleh suami. Jadi di sini nasihat khusus ya dalam sub-bahasan ini tentang masalah bagaimana kalau seorang istri, suaminya itu memiliki permasalahan dalam ekonomi. Misal, tadinya dia orang mampu, tiba-tiba sekarang bangkrut, ya usahanya terlilit utang misalnya. Atau dia dalam tahap mulai coba membangun ekonominya tapi ternyata belum berhasil ya. Sementara si istri berharap keadaan ekonomi suaminya lebih baik sehingga memang akan memberikan fasilitas juga yang lebih baik ya untuk dia dan anak-anaknya. Beliau mengatakan dalam subbab ini menyikapi kesulitan ekonomi yang dilalui suami. Beliau mengatakan janganlah engkau hanya menginginkan suamimu mengabulkan segala permintaanmu dan mendatangkan segala keinginanmu tanpa memperhatikan sedikit pun kesulitan ekonominya. Subhanallah, ini realita ya. Banyak di antara wanita tidak sama sekali mau tahu tentang keadaan ekonomi suaminya. Bahkan dia pikir suaminya bohong pada saat memang mengatakan saya tidak punya. Sehingga akhirnya yang ada adalah ocehan, cacian, ya, menyudutkan dan menyalahkan, apalagi sampai menuduh, ya, yang merupakan bagian daripada dosa-dosa semuanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka akhirnya membuat sang suami karena ingin mencari, ya, kebahagiaan buat istrinya terpaksa utang. Terpaksa kalau orang yang kurang imannya mungkin korupsi, manipulasi data. Dan berapa banyak ya suami-suami akhirnya dihukumi melakukan kriminal hanya karena permintaan dan tuntutan dari istrinya. Karena sudah terlanjur tertanam dalam hati rasa cinta, akhirnya dia memenuhi kebutuhan istrinya. Tanpa dia memperdulikan lagi keadaan dia. Dan ini yang banyak terjadi realitanya. Subhanallah, sub-bahasan ini penting sekali. Beliau langsung melarang setiap muslimah, kalau mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah engkau hanya menginginkan suamimu mengabulkan segala permintaanmu dan mendatangkan segala keinginanmu tanpa memperhatikan sedikit pun kesulitan ekonominya. Tapi engkau harus memperhatikan kondisi psikis dan fisik yang sedang dialaminya. Tidak diragukan lagi bahwa ketidaktanggapan istri terhadap kondisi suami akan memperluas kerenggangan di antara suami istri tersebut. Ya, sampai pada tingkat nanti akhirnya suami jenuh. Karena yang ada, kenapa sih nggak kerja tambahan? Kenapa sih nggak lembur? Kenapa sih nggak begini dan begitu? Kenapa tidak seperti temanmu si fulan, atau sepupumu si fulan, atau keluargamu si fulan? Suami dibanding-bandingkan dengan laki-laki lain. Dan ini bagi laki-laki ini sangat mencoreng wibawa dia. Dan hal itu akan menghasilkan banyak efek-efek negatif. Ya, akhirnya suami mulai angkat suara. Uniknya, sebagian istri semoga Allah berikan hidayah, dia malah ya menilai suaminya di saat suaminya angkat suara, padahal dia pemicunya. Ya. Subhanallah, di sini kemahadiran Allah, Allah akan catat dan akan diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Ingatlah sabda Nabi SAW, awal yang dihisap pada hari kiamat bagi seorang wanita, salat dan hubungannya dengan suaminya. Hati-hati saudari muslimah. Suamimu bisa surgamu atau jadi nerakamu. Dan itu yang kata Nabi SAW kepada seorang wanita yang datang ke rumahnya. Mengingatkan, hati-hati, suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Di saat Anda bisa merangkulnya dengan penuh kasih sayang, Anda menanamkan kebahagiaan, kepuasan, Anda tunjukkan rasa berterima kasih dengan apa yang sudah dia siapkan, sehingga dia pun merasa pengorbanannya bernilai, maka itu pahala di sisi Allah SWT. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, termasuk amal yang paling Allah cintai adalah memasukkan kegembiraan dalam hati seorang muslim. Itu umum. Apalagi kalau dasarnya orang yang memang telah berbuat baik yang sebenarnya Allah yang bebankan kewajiban tersebut seperti orang tua pada anaknya, suami pada istrinya. Ya. Ini adalah hal yang wajib Anda syukuri dan berterima kasih. Dan sama kasusnya, kalau Anda syukuri nikmat ini kepada Allah SWT, Allah akan tambah. Sebagaimana tadi kami sudah paparkan ayat Al-Quran dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur saya akan tambah. Dan juga Anda akan meraih cinta dan juga kasih sayang dari suami. Kami, para laki-laki ini, di saat kami tidak menemukan tuntutan-tuntutan dari istri, maka jangan Anda khawatir, jangan Anda mengatakan, oh karena saya tidak tuntut suami saya jadi tidak mengerti. Tidak. Justru pada istri-istri yang tidak menuntut itu, suami akan lebih peduli. Suami akan lebih loyal, lebih royal dengan dia. Karena tidak ada tuntutan. Yang ada pada saat datang cuma ada sambutan, berusaha memuaskan suami, berusaha memberikan yang terbaik. Maka respon yang terjadi adalah suami menilai.
Tidak ada satupun sosok suami yang tidak Allah mudahkan untuk menilai kebaikan istrinya. Mustahil. Dia pasti akan menilai. Dan penilaian dia akan balas ya kebaikan-kebaikan istri tersebut dengan hal yang juga dia berusaha membahagiakan istrinya. Dan yang paling menonjol adalah di perhatian, ya, di rasa cinta, ungkapan-ungkapan yang indah, kemudian pemenuhan kebutuhan. Yang paling sering itu terjadi adalah pemenuhan kebutuhan. Semampu si suami. Dia akan berusaha bagaimana memberikan hadiah-hadiah, dia menyiapkan fasilitas yang layak, dia coba membahagiakan istri dengan membantu keluarga istrinya misalnya, atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan istri yang tambahan ekstra selain daripada kebutuhan dasar. Mungkin ada tambahan pakaian, mungkin ada tambahan ingin bosan dengan makanan di rumah, kemudian beli masakan dari luar, dan seterusnya. Ya. Jadi setiap wanita muslimah wajib punya kepekaan agar dia tidak dapat murka Allah Subhanahu wa taala dalam menilai kebaikan suaminya. Jadi tidak boleh sembarangan dalam masalah poin seperti ini. Ingat selalu wahai muslimah, suamimu itu adalah orang asing. Bukan ayahmu, bukan orang yang dasarnya memang begitu lahir, dia punya kewajiban terhadap dirimu. Tapi dia adalah seorang yang asing. Begitu Anda menikah dengan dia, menjadi status istri, lalu tiba-tiba dia terbebani. Dia harus bekerja banting tulang untuk memenuhi kebutuhan makananmu, minumanmu, pakaianmu, tempat tinggalmu, transportasimu. Nilai kebaikan orang itu. Nilai, ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Man lam yashkurun nas, la yashkurullah." Orang yang belum berterima kasih kepada manusia, maka belum terhitung berterima kasih kepada Allah. Maka harus hati-hati. Terutama istri pada suaminya, anak pada orang tuanya. Ini semua poin penting sekali untuk digarisbawahi, ya. Kemudian teman-teman sekalian beliau mengatakan, saya ulangi ini kata-kata yang indah ya. Baik saya ulangi, janganlah engkau hanya menginginkan suami mengabulkan segala permintaanmu dan mendatangkan segala keinginanmu tanpa memperhatikan sedikit pun kesulitan ekonominya. Tapi engkau harus memperhatikan kondisi psikis dan fisik yang sedang dialaminya. Tidak diragukan lagi bahwa ketidaktanggapan istri terhadap kondisi suami akan memperluas kerenggangan di antara suami istri tersebut. Justru yang seharusnya ia lakukan ialah mendukung dan membantunya untuk melewati krisis-krisis itu dengan segala apa yang bisa dilakukannya berupa kata-kata yang baik dan sumbangsi, ya, bantuan apa yang dia bisa bantu. Ada istri yang memberikan perhiasannya kepada suami, ada istri yang mencari pinjaman kepada keluarganya, ada istri yang menggugurkan haknya yang paling penting demi menghemat apa yang bisa dihemat. Di sini tampak jelas jati dirimu, wahai istri yang bijaksana. Jadi di saat betul-betul suami bahkan sudah membahasakan, betul-betul kita sedang mengalami kerugian. Jadi yang ada adalah, oh iya, apa yang bisa saya bantu? Bagaimana? Saya doakan ya. Dengan tulus dia mendoakan suaminya, ya, di waktu-waktu yang memang dia bisa mendoakan, gitu kan? Waktu mustajab antara azan iqamah pada saat dia lagi sujud, dan tulus antara dia sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada prasangka-prasangka atau tuduhan yang buruk, gitu kan? Karena prasangka dalam Islam itu wajib ada bukti. Tidak boleh sembarangan. Dan semalam di Blok M kami sudah membahas masalah itu ya. Satu dosa besar yang tulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah adalah tentang masalah ya, adanya atau menuduh tanpa ya, bukti. Ini dosa besar, bukan cuma dosa, ini dosa besar. Jadi nggak boleh seseorang itu menuduh tanpa bukti. Harus ada buktinya. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, al-bayyinatu ala man idda'a. Harus ada bukti bagi orang yang menuduh. Ya. Wal yaminu ala mudda'a alaih. Dan orang yang tertuduh bersumpah kalau tidak. Itu sudah cukup. Selebihnya serahkan perkara tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, jangan pernah teman-teman, wahai muslimah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah hanya karena ingin dipenuhi kebutuhannya, kemudian dia berkata kasar pada suaminya. Ya. Melotot. Kemudian menggugurkan kewajiban dia dengan tidak melayani biologisnya misalnya, tidak melayani makanannya, bertutur kata yang kasar. Ini subhanallah, akhlak yang sangat buruk. Ya. Harusnya Anda bisa menilai sekecil apapun kebaikan suami. Sekali lagi saya pastikan, setiap laki-laki saudariku muslimah, kalau seandainya Anda diberikan sesuatu lalu Anda menilainya, Anda mengatakan terima kasih, Anda tunjukkan kepada dia bahwasanya ini adalah sesuatu yang besar di mata Anda, walaupun sebenarnya dia kecil nilainya. Maka pastikan suami Anda akan selalu berpikir di luar rumah sana, apalagi yang saya akan berikan kepada istri saya. Karena kebaikan yang dari respon, pemberian dan pengorbanan itu. Ya, walaupun mungkin Anda memiliki paras wajah yang tidak ya maksimal, bukan orang yang ya sangat cantik misalnya, atau
fisik juga, atau misalnya keadaan ekonomi Anda, tapi Anda responnya begini, sangat baik. Maka suami tidak akan pandang semua kekurangan-kekurangan tersebut. Bagi dia adalah, ini wanita yang baik buat saya. Gitu kan. Walaupun dia cantiknya, mungkin dia wanita tercantik di dunia mungkin ya. Kemudian juga dia adalah wanita yang mapan dari sisi ekonomi sana. Tapi tutur katanya kasar, suka menghina, suka menuduh. Ini hanya ada kerenggangan dalam rumah tangga. Dan akhirnya bercerai puncaknya. Dan ini adalah kerugian yang luar biasa bagi Anda. Karena Anda kehilangan kunci surga. Saya ingatkan kembali sabda Nabi SAW. Ya, istri manapun yang meninggal lalu suaminya ridho, merasa kehilangan, ya, kecuali pasti akan masuk ke dalam surga. Ya, ini penting untuk digarisbawahi. Baik, kita masuk ke subjudul yang lain juga. Jangan membelanjakan harta suamimu kecuali dengan izinnya. Ya. Di sana ada istri yang mengambil harta suaminya tanpa seizinnya atau tanpa sepengetahuannya, baik karena ketamakannya atau karena tidak ada pemisah antara dirinya dengan suaminya. Padahal bagaimanapun keadaannya, harta suami adalah amanah yang akan diminta pertanggungjawabannya pada hari kiamat nanti. Bukan hanya hartanya saja, tapi semua yang dititipkan di rumah itu. Ini paragraf penting sekali. Ya. Jadi kalau Anda diberikan ATM, ya, banyak di antara bapak-bapak itu membahasakan ke saya bahkan. Cuma saya tidak setuju dengan ini ya. Semua ya rekeningnya, semua ATM-nya, semua segala macam harta dia, istrinya yang atur semuanya. Jadi dia kehilangan wibawa sebagai seorang laki-laki. Yang harusnya dia yang mengatur dan dia yang memenuhi kebutuhan istrinya. Dia yang memberi, malah sekarang dia yang diberi. Sampai pada tingkat ada seseorang yang sempat umroh bersama kami. Dia sempat minta tolong, Ustaz bisa nggak bersama-sama untuk melihat gamis baju. Oh ya bisa insya Allah. Kemudian saya bilang, ayo kita jalan. Dia bilang sebentar, saya cek dulu Ustaz. Karena ATM saya tidak tahu diisi berapa oleh istri saya. Loh, saya kaget. Loh, ATM itu punya antum? Iya. Terus uang yang diisi ke situ, uang antum juga? Iya. Cuma istri saya yang atur semuanya. Loh kok ini unik sekali gitu. Kenapa beli gamis pun harus istrinya yang atur berapa pengeluarannya? Ini terbalik ini. Manajemen rumah tangga tidak seperti ini dalam Islam. Harusnya dia yang mengatur semua. Dia justru yang mengisikan rekening istrinya. Istrinya kalau mau mengeluarkan uang pun dengan izinnya gitu kan, menyampaikan. Jadi jangan dibalik gitu. Dibalikin jadi tidak normal rumah tangga itu. Akhirnya si suami pun pada saat akan membantu keluarganya saja tidak bisa. Karena harus dengan izin istrinya. Sampai pada tingkat tidak bisa membantu orang tuanya sendiri. Coba Anda bayangkan. Untuk membantu ibunya, untuk membantu saudaranya, harus izin dengan istrinya dulu. Ini bagaimana manajemen rumah tangganya? Dan dalil dari mana yang digunakan ini? Yang ada, suami berkewajiban memberikan nafkah istri. Dia yang mengaturkan, iya. Dia totalkan sekian misalnya kebutuhannya. Lalu kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan. Itu yang ada. Tapi jangan dibalik. Jadi tidak normal rumah tangga itu. Paragraf ini penting sekali. Ya. Ada sebagian istri, di sini beliau menyinggung, mengambil harta suami dengan mencuri di sini. Ya. Misalnya, mohon maaf ini kasus-kasus saja. Saya cuma kasih gambaran. Misal mencuci pakaian atau akan mencuci pakaian kotor suami. Kemudian diperiksa di kantong. Oh ditemukan ada uang. Misalnya, udah diambil aja, dipakai. Udah tahu uang suami kok. Gitu. Nggak bisa, karena itu bukan masuk dalam nafkah Anda. Gitu kan. Bisa saja suami Anda jadi sangka buruk nanti sama orang lain. Dia tidak tahu kalau uang itu tertinggal di rumah. Dia pikir diambil oleh tukang parkir, diambil oleh staf di kantor, diambil oleh ini dan itu kan. Anda sampaikan ini ada uang kemarin. Amanah. Kalau suami tidak tahu, Allah tahu. Hati-hati. Di sini beliau mengatakan karena ketamakan saja. Ada juga istri suka sekali buat program. Ya. Setiap bulan buat program. Hanya untuk supaya ada uang tambahan. Buat program ini, buat program itu, perawatan ini, perawatan itu. Kalau darurat berbeda. Kalau tidak. Dan tujuannya hanya untuk menumpukin harta. Akhirnya sampai di rekeningnya membludak harta tersebut. Dia pikir itu hak dia. Subhanallah. Ini sama tanda kutip mencuri nih. Berbohong dia. Ya. Dia berbohong. Dia menyampaikan seakan-akan kebutuhan padahal sebenarnya bukan. Akhirnya suaminya terbebani dengan itu. Sudah diingatkan tidak mau dengar. Subhanallah. Di sini diingatkan semua akan diminta pertanggungjawaban ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengatakan padahal bagaimanapun keadaannya harta suami adalah amanah yang akan diminta pertanggungjawabannya nanti pada hari kiamat. Bukan hanya hartanya saja, uang yang ada. Bahkan semua yang dititipkan di rumah tersebut.
Saya pernah bahasakan kalau teman-teman masih ingat ya, para ummahat kita. Semoga Allah selalu memberikan hidayah kepada anda semuanya. Dan bisa menjadi istri-istri yang baik, yang salihah, yang justru mengejar ridha Allah dan surga dari suami dan rumah tangga anda. Allahumma amin. Banyak orang subhanallah ya tidak memahami bahwasanya setiap jengkar rumah yang suaminya titipkan, apakah kontrakan rumah, adalah tanggung jawab dia. Tidak boleh teman-teman sekalian wallpaper sembarangan main rusak, ya keramik pecah, ada masalah-masalah lah, gitu kan? Itu nggak boleh. Ya. Bahasakan ke suami, maaf ya, tadi ada kejadian begini. Walaupun anak anda yang lakukan, karena anda kan bertanggung jawab di rumah. Jangan sampai suami tanya, ini di mana? Oh nggak tahu. Ini di mana? Oh nggak tahu. Semuanya nggak tahu. Loh, barangnya di mana gitu? Sampai kadang-kadang ada suami yang membahasakan pada istrinya, memang barang ini punya kaki sampai bisa jalan sendiri, kan tidak mungkin gitu kan. Tapi begitulah, dianggap tidak ada masalah. Padahal semua ini pertanggungjawabannya berat di sisi Allah SWT. Suamimu adalah surgamu, atau bahkan bisa jadi nerakamu. Hati-hati. Ya, jaga amanah-amanah itu. Apapun yang merupakan hak suami, ya, charger handphone, atau mungkin hal-hal mendasar kebutuhan dia, ya. Anda tahu, dia masuk rumah selalu dia cari. Ya udah, taruh di satu tempat yang istimewa, khusus memang rak itu atau lemari itu, ya, atau laci itu buat kebutuhan suami. Sehingga pada saat dia tanya, sudah ada. Atau bahkan pada saat dia belum masuk rumah pun, Anda sudah menyiapkan kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Yang dia butuhkan dari kebutuhan mandi, di kamar mandi semuanya sudah rapi. Ya. Pakaiannya sudah tertata rapi semuanya. Ini amanah. Allah SWT akan minta pertanggungjawabannya. Ya. Dan dianggap remeh teman-teman. Dan juga kalau Anda menikmati itu sebagai sebuah perintah agama, Anda kejar pahalanya, Anda akan meraih ridha Allah, Tuhan Anda juga akan meraih cinta suami Anda. Kan itu yang semua dikejar oleh setiap istri kan, bagaimana suaminya cinta pada dia. Lalu beliau mengangkat di sini sabda Rasulullah SAW, wanita adalah pemimpin di rumah suami dan akan ditanyai tentangnya, ya, tentang rumah tangga tersebut. Dan hamba saya adalah pemimpin terhadap harta tuannya dan akan ditanyai tentangnya. Ingatlah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dipimpinnya. Hadis sahih riwayat Bukhari. Anda akan diminta pertanggungjawaban wahai muslimah, ya. Sendok, garpu, alat masak, semua yang diamanahkan di rumah. Itu akan diminta pertanggungjawaban. Hati-hati, jaga sebagai amanah. Ini bukan masalah pelit, bukan. Amanah. Barang-barang itu Anda beli dari uang suami, bukan untuk Anda bengkalikan begitu saja. Sudah gitu kadang-kadang, sudah salah nih. Dia yang rusak misalnya alat masaknya. Nih, alat masak sudah tua nih, ganti aja. Minta dari hasil keringat orang dengan tidak santun. Dari mana wahai muslimah akhlak ini? Siapa yang mengajarkan kepada Anda? Buku apa yang Anda jadikan patokan? Ulama siapa yang Anda dengarkan? Ya. Tokoh masyarakat siapa yang Anda jadikan sebagai panutan? Kan jadi kacau semuanya, gitu kan? Kalau rusak datang baik-baik, bertanggung jawab. Maaf mas, maaf bang, maaf siapa saja dipanggil suaminya. Maaf ini saya tadi pakai panci ini ternyata qadarullah begini dan begitu. Saya kemarin pada saat kita beli sendok dan garpu satu lusin itu, saya udah coba tata kembali pada saat dibersihkan oleh PRT atau saya sendiri. Saya tata ternyata ada berkurang satu set gitu. Saya nggak tahu di mana, tolong diikhlaskan. Begitu, tanggung jawab. Dengan dia bahasa begitu, suaminya akan mengatakan, baik nanti kita beli lagi. Pasti itu. Ya, insya Allah begitu bahasanya, itu jawabannya. Tapi di saat Anda salah, tapi tidak mau menyalahkan diri, akhirnya justru balik kepada suami. Sendok-sendok semua sudah banyak hilang tuh, beli baru lagi. Loh suaminya mungkin bilang, kan baru ada. Nggak tahu sekarang nggak ada, pokoknya beli aja. Masa mau makan nggak pakai sendok, segala macam itu. Nah, ini semua akan Allah tanya teman-teman sekalian. Ya, kadang-kadang suami itu karena dia masya Allah punya sifat dermawan, maka ya udahlah, beli aja lagi nggak apa-apa. Walaupun sebenarnya dia harus keluarkan duit plus lagi dengan kata-kata pahit dari istrinya. Dia panen pahala. Anda yang dapat dosa. Jangan Anda bilang, wah suami saya baik kok, udah gak masalah. Tetap Allah akan tanya Anda nanti hari kiamat. Hati-hati. Ya. Dan itu semua amanah. Jangan selalu mengatakan tidak tahu, tidak tahu, tidak tahu. Berapa banyak istri subhanallah sibuk. Perawatan dia luar biasa. Untuk dirinya luar biasa. Tapi untuk suaminya tidak sama sekali ada perhatian. Terus itu semua belanja dari uang siapa? Kan dari uang suami gitu kan. Unik sekali gitu. Sebagian wanita subhanallah ada yang tidak punya dosa di luar sana tapi punya dosa dengan suaminya. Ajaib luar biasa gitu. Ya.
Syaitan goda dia untuk justru buat masalah dengan orang yang merupakan kunci kebahagiaan dia di dunia dan di akhirat. Wanita banyak berharap dicintai oleh laki-laki di luar sana, tapi tidak pernah mendapatkan pasangan yang mau berkorban. Pasangan Anda sudah berkorban buat Anda. Jadi suami Anda memenuhi kebutuhan biologis Anda, memenuhi kebutuhan dasar makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, bahkan menjadikan Anda sebagai ibu anak-anaknya. Anda masih bisa berkata kasar dengan dia? Demi Allah, wahai muslimah, kalau Anda betul-betul memahami tentang kedudukan suami, Anda akan malu dengan suami itu. Anda akan santun dan ramah dengan dia. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, kata-kata yang mulia. Beliau mengatakan, wahai para muslimah, wahai para wanita, kalau seandainya kalian tahu besarnya hak suami kalian di sisi Allah dari kalian, maka kalian akan mengambil debu telapak kaki suami kalian dan kalian letakkan di pipi kalian. Debu telapak kakinya diambil, letakkan di pipi kalian. Saking tingginya kedudukannya di sisi Allah SWT. Ayah Anda saja, yang merupakan adalah dari spermanya, itu menjadi nomor 2 setelah Anda menikah dengan suami Anda. Suami yang di nomor 1 kan. Kenapa orang yang Allah suruh Anda urus itu cuma satu orang ini, suami saja. Anda rusak hubungan dengan dia. Ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan juga terkadang istri menuntut sesuatu melebihi kebutuhannya karena takut suami menikah lagi. Begitulah dugaannya. Sebaliknya ketika suami merasa istrinya menghamburkan hartanya, hatinya merasa kesal dan terkadang hal itu mendorongnya untuk menikah lagi. Nah, kadang-kadang juga ada pemicu begitu ya. Ada seorang istri terus saja sibuk, ya. Mohon maaf. Dia terus saja mengorek terus uang suami, cari pendapatannya dari mana. Sebenarnya selain untuk ketamakan dia untuk mengumpulkan hal tersebut, juga karena ketakutan dia yang tidak ada sebenarnya. Suaminya akan menikah lagi. Teman-teman sekalian, berapa laki-laki yang poligami di muka bumi ini? Jauh lebih sedikit dibandingkan orang yang monogami. Poligami itu juga sebuah hukum, bukan alat untuk bermain. Dia juga kalau melangkah pasti kan ada tujuan-tujuan dan ada targetnya, gitu kan? Jangan Anda membuat satu program yang Anda tidak sadari sebenarnya itu jadi pemicu justru suami menikah lagi. Itu yang beliau singgung di situ. Justru karena banyak tuntutan, ya sudah, mumpung banyak tuntutan sekalian aja saya nikah juga sama orang lain. Dan ternyata wanita lain ini mungkin lebih qanaah, lebih bersyukur, lebih berterima kasih. Akhirnya cintanya pindah kepada istri yang lain. Di saat Anda tuntut mau cerai, ya sudah cerai. Dia tidak peduli, karena bagi dia Anda menyakitkan saja kerjanya. Kan bisa terjadi begitu. Ya. Jadi nggak perlu seperti itu. Jangan dihantui tanda kutip dengan perasaan-perasaan yang Anda buat-buat sendiri. Lalu kata beliau, istri yang cerdas hendaknya memahami hal ini. Karena ikatan pernikahan yang bahagia itu jauh lebih kuat dibandingkan harta apapun. Paragraf terakhir dalam subjudul ini beliau mengatakan, terkadang istri mengambil harta suami tanpa sepengetahuannya demi membantu keluarganya. Ini bukanlah haknya. Ia tetap wajib meminta izinnya. Yakinlah bahwa dengan meminta izin untuk keperluan tersebut, kelak ia akan lebih dermawan dan lebih banyak membantu keluargamu. Maksudnya di saat kita membahasakan baik-baik. Dan itu betul-betul darurat ya. Bukan setiap keluarga kita sampaikan, langsung kita sampaikan ke suami. Sehingga jadi beban bagi suami. Setiap kali minta bantuan pasti disampaikan. Enggak. Anda sortir. Siapa di antara keluarga Anda memang betul-betul yang butuh. Bukan semua orang. Sehingga jangan jadi beban juga buat suami. Dia juga punya keluarga. Dia juga punya kebutuhan. Kan gitu. Jadi ini poin harus hati-hati. Membantu keluarga pun tidak boleh kecuali dengan izin suami. Kalau dari harta suami. Saudariku muslimah, hafidhakillah, semoga Allah selalu menjaga Anda dan juga ra'akillah, Allah selalu juga ya mengurus Anda, memenuhi kebutuhan Anda. Kita akan melanjutkan subjudul kita agar Anda menjadi seorang istri yang sukses ya, dan semoga Allah kabulkan itu, Allahumma amin. Jadilah penolong bagi suamimu dalam urusan dunia dan juga akhiratnya. Tadi sudah kita singgung di subjudul sebelumnya bagaimana menanggapi ekonomi suami ya, dan bagaimana seorang istri justru hadir dalam kehidupan suami untuk meringankan beban-bebannya, bukan justru dia hadir menjadi seorang atau beban baru dalam hidupnya selain beban pekerjaan dan beban-beban yang lainnya. Dan sekarang kita akan coba menjelaskan lebih jauh. Jadilah sebagai seorang istri justru yang menjadi penolong suami dalam urusan dunia dan akhirat. Penulis mengatakan, mengangkat sabda Nabi SAW, hendaklah salah seorang dari kalian memiliki hati yang bersyukur, lisan yang berzikir, dan istri yang beriman yang dapat membantu salah seorang dari kalian atas perkara akhiratnya. Hadis riwayat Muslim.
Hadits ini ya, dititik beratkan oleh Nabi SAW 3 pesan. Yang pertama, lisan yang selalu bersyukur. Ya. Atau hati yang selalu bersyukur di sini ya. Ini pesannya. Selalu melihat nikmat yang di depan mata dari Allah SWT itu besar. Sekecil apapun itu. Walaupun sebutir kurma. Karena masih banyak orang yang tidak bisa menikmati kurma itu. Walaupun sebutir beras. Karena masih banyak orang yang kelaparan di pelosok muka bumi ini yang butuh dengan sebutir beras. Di Syria sekarang itu karena perang terus berkecamuk di sana antara pemerintah dengan masyarakatnya. Sampai saya lihat sendiri cuplikannya bagaimana anak-anak itu mengorek-ngorek tanah. Mencari mungkin bekas-bekas makanan yang tertimbun dengan tanah. Lalu nasi kotor dengan pasirnya itu dimakan. Dia wawancara orang, kenapa? Dia bilang, saya sudah sekian hari nggak makan. Kata anak kecil, umurnya mungkin 4 tahun atau 5 tahun. Di Indonesia, Masya Allah, Tabarakallah. Anda bisa beli beras dengan sebagus mungkin, ya, dengan harga yang terjangkau. 10.000 per liter, 15.000 per liter atau per kilo, ya, per liter biasanya 20.000. Kalau itu sudah 20.000 sudah sangat mewah sekali. Anda bisa hidup seharian dengan keluarga Anda makan beras tersebut. Dan beras, karbohidratnya tinggi sekali. Artinya, kalau Anda makan nasi saja, tanpa lauk pun, itu sudah sangat cukup sebenarnya. Begitu kuasa Allah SWT memberikan kepada kita nikmat. Jadi tidak butuh makan banyak. Ya, apalagi yang mengandung karbohidrat itu kan. Nah, beras kita terkenal sekali itu. Beras dari Indonesia ini, itu beras yang kaya karbohidrat. Biasanya dia kalau dimasak agak melengket-melengket ya. Itu karena kaya sekali karbohidrat. Itu sangat mengenyangkan ya, dan mencukupi kebutuhan. Maka sebutir beras jangan dianggap remeh, gitu kan. Seteguk air itu banyak orang yang kehausan. Apalagi kalau dasarnya Anda diberikan makanan yang terbaik oleh suami, ya, uang bulanan yang cukup, Anda bisa beli makanan, lauknya segala macam, ya, ayam goreng, ya, ayam kari, ya, daging sapi, ya, ini, ya, itu, ya, segala macam. Minuman mau beli apa saja tinggal telepon online sekarang karena duitnya siap. Anda dengan nyamannya di atas ranjang, merasakan sejuknya AC misalnya. Luar biasa gitu nikmat Allah SWT melalui suami. Kenapa Anda tidak menilai itu? Tidak berterima kasih pada suami Anda? Kenapa? Kenapa Anda tetap saja ya menganggap itu adalah sesuatu yang kecil? Ya, sehingga Anda selalu saja menyalahkan suami. Nah ini poin yang harus digarisbawahi. Kemudian yang kedua pesan Nabi SAW adalah lisan yang selalu berzikir. Ya. Tentu dengan mengucap Alhamdulillah juga sudah berzikir. Tapi selalu berzikir. Dan yang ketiga adalah Nabi SAW mengingatkan di sini istri yang terbaik, istri yang beriman. Maksudnya memahami semua konsep agama ini sehingga akhirnya bisa membantu suami dalam urusan akhiratnya. Dari mengingatkan masalah sholatnya, tutup auratnya, pendapatan-pendapatan yang dia cari supaya dia bisa memberikan pendapatan halal buat istri dan anaknya misalnya. Lalu beliau mengatakan, hendaklah seorang istri berdiri bersama suaminya menghadapi kesusahan, meringankan bebannya, menghiburnya agar hilang sebagian dukanya. Berdiri di sampingnya saat ia sakit, memapat tangannya, menjadi penolongnya dalam mencari ridho Allah, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah, memotivasinya agar menyedekahkan hartanya dan membantu orang-orang yang membutuhkan, baik keluarga, kerabat, maupun kaum muslim pada umumnya. Janganlah engkau menjadi penghalang jalannya dalam membantu mereka. Nah, di sini maksudnya yang dipesankan adalah banyak istri justru ribut kalau suami membantu saudaranya, membantu orang tuanya, membantu pamannya, tantunya. Padahal sebenarnya dia pun sudah terpenuhi. Gitu kan? Dia pun sudah terpenuhi. Karena kalau dia mendukung suaminya dan suaminya yang melaksanakan itu hanya dengan memberikan ide misalnya. Tidakkah misalnya dibantu keluarga yang ini, tante yang itu, paman yang ini, sepupu yang itu misalnya. Kemudian dia bantu ya. Maka Anda pun panen pahala. Padahal Anda cuma memberikan saran. Lalu kata beliau, ketahuilah bahwa engkau akan dihisap pada hari kiamat. Untuk apa engkau nafkahkan? Betapa banyak orang kelaparan yang terhalang mendapat makanan. Betapa banyak anak yatim yang menderita. Betapa banyak orang sakit yang menderita. Betapa banyak orang yang terusir lagi tersia-siakan. Karena itu bersedekahlah dikala senang. Karena sedekah itu memadamkan murka Rabbmu. Maksudnya, kalau Anda bisa memberikan dukungan terhadap suami agar dia bisa bersedekah kepada kerabat-kerabat dekatnya, Anda pun panen pahala. Itu kan kesempatan sedekah. Sebenarnya dia yang keluarkan duitnya, tapi Anda juga ikut panen pahalanya. Ya, nah itu bisa terjadi. Tapi dengan
konsekuensi memang Anda mendukung gitu. Berikan dukungan, bukan justru dia bilang untuk apa dibantu, masa saudaramu terus yang dibantu dan seterusnya. Nyala-nyalakan suami. Padahal uang dia, gitu kan. Dia yang bekerja. Jangan Anda merasa Anda punya hak seluruh harta suami, sama sekali tidak. Di masa hidupnya dia punya kewajiban untuk memberikan nafkah kebutuhan dasar Anda. Makan Anda, minum Anda, pakaian Anda, tempat tinggal Anda, transportasi Anda. Pada hari itu, besok dia meninggal sudah gugur kewajiban dia. Pada saat dia meninggal pun Anda hanya punya ya 1/8 kalau Anda punya ya anak-anak. Anda tidak punya harta suami semuanya di masa hidupnya ataupun di masa matinya. Tidak bisa. Tidak boleh Anda tamak gitu kan. Anda seakan-akan saya kan istri jadi saya pemiliknya semua. Nggak bisa. Apalagi sampai kasar sama suami, apalagi sampai ngatur semuanya. Sehingga suaminya sama sekali kayak tidak punya keputusan. Ini berdosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya, subjudul terakhir yang kita bahas pada siang ini adalah istri bekerja. Salah satu problem di sebagian rumah tangga ialah perselisihan karena pekerjaan istri. Ia ingin bekerja tapi suami tak mengizinkannya. Ya. Bisa jadi suami melakukannya karena tidak suka istrinya bekerja dan ia menginginkan istrinya merawat anak-anaknya dan menyiapkan untuknya berbagai faktor kenyamanannya. Sementara istri bersikeras ingin bekerja karena ia sudah bersusah payah untuk mendapatkan ijazah-ijazah akademik. Lalu bagaimana mungkin studi ini disia-siakan begitu saja? Apapun keadaannya, keluarnya istri untuk bekerja harus mendapat persetujuan suami. Kecuali bila sudah disyaratkan terlebih dahulu dalam akad nikah atau sebelum akad nikah. Namun bila ia mencari pahala dan bersabar, itu lebih baik. Barang sampai meninggalkan suatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Hendaklah ia berusaha meyakinkan suaminya jika dia memang ingin bekerja. Sampai sini dulu kita jelaskan. Pertanyaan sederhana. Bolehkah istri bekerja dalam Islam? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Bukan tidak boleh. Tapi ada syarat-syaratnya. Dan syaratnya harus terpenuhi. Yang pertama, izin suaminya. Suaminya ridho, izinkan, udah terbuka satu pintu. Yang kedua, pekerjaannya halal. Ya. Dia tidak terjadi kemaksiatan di tempat kerjanya. Yang ketiga, tidak terbengkalai kewajibannya. Ya, walaupun suaminya izinkan, dia tidak boleh bengkalikan kebutuhan dasar suami, kebutuhan dasar anak-anak. Jangan karena dia bekerja, dia jadi wanita karir, hanya dia lupakan semuanya. Semua diurus oleh mbak di rumah, ya, atau PRT di rumah. Atau bahkan dititipkan kepada ibu dia, kemudian dia sibuk bekerja. Dan ini bahaya ya, subhanallah. Ada hikmah yang luar biasa, kenapa laki-laki yang disuruh bekerja dan laki-laki yang membiayai istrinya. Ada hikmah yang besar. Ya. Kenapa bukan Anda wahai muslim yang disuruh bekerja? Anda cuma tinggal duduk manis di rumah. Sebelum nikah, ayah Anda punya kewajiban menafkahi. Setelah menikah, suami Anda punya kewajiban menafkahi. Kenapa? Kenapa bukan Anda? Kenapa nggak disuruh? Islam tidak suruh sama-sama bekerja. Laki-laki wajib, perempuan wajib. Sama-sama hasilnya dikumpulin, sama-sama hidup dari hasil tersebut. 50-50%. Kenapa nggak seperti itu? Kan itu adil kan? Tapi tidak seperti itu. Kenapa? Karena memang fitrahnya wanita itu memang diberi dan menikmati saja. Kapan dia yang bekerja, udah beda kasusnya. Tidak bisa dia seperti kaum laki-laki. Saya kasih contoh, ada seseorang ikhwah mengeluh dengan saya. Selepas sholat di dekat kantor, dia datang. Lalu dia mengatakan, Ustaz, saya ingin bicara. Saya lihat matanya berkaca-kaca orang ini. Baik, saya bilang silahkan. Kami meminggir di dekat dinding masjid di bagian depan. Sehingga tidak ada orang, cuma kami berdua. Lalu dia ceritakan. Dia bilang, Ustaz, dulu ini saya sudah berumah tangga. Sudah punya anak 2 berumah tangga. Dan bahagia sekali rumah tangga kami. Alhamdulillah. Pada saat itu. Dan istri saya fokus untuk urus saya sama anak-anak dan rumah. Sampai akhirnya, dia bilang tahun lalu kalau nggak salah. Setahun, dia bilang istri saya mengatakan, Mas bagaimana kalau saya bekerja? Ya, tujuannya, supaya kita punya income tambahan. Itu niat awalnya. Ya. Dan akhirnya nanti kita bisa perbaikin ekonomi kita bisa cicil rumah, bisa kendaraan, anak-anak juga uang sekolahnya nanti ke depannya bisa lebih tertanggulangi. Maksudnya dia ingin bekerja, hasilnya digabungin gitu sama-sama. Niatnya awalnya baik. Tapi yang terjadi subhanallah kata suaminya, baiklah, idenya bagus, tidak masalah, bekerjalah. Subhanallah mulai bekerja, mulai terjadi perubahan-perubahan sikap. Ya. Karena si istri dapat pekerjaan di satu perusahaan yang lebih tinggi gajinya dari suaminya. Mulailah dia keluar kantor ke kantor dari sebelum suaminya keluar pagi. Jadi suaminya tidak ada yang urus. Anak-anaknya pun tidak terurus lagi, ya.
Kemudian pulang pun selalu telat. Kalau pulang selalu emosional, kena capek. Pada saat suaminya berikan ke anaknya, berikan suruh pegang anaknya atau minta layanan, maka sudah tidak bisa lagi. Marah-marah, berubah total. Kadang-kadang sering pulang telat. Dan bahkan sampai pada tingkat dia bilang, saya pernah diminta jemput di satu tempat. Dia turun dari mobil bersama dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Dan akhirnya saya ingatkan, setiap kali diingatkan, dia sudah inilah saya. Jawabannya begitu, inilah saya. Kalau tidak suka, sudah kita cerai saja. Subhanallah, berubah jadi wanita ahli surga yang tadinya sangat baik sama suaminya. Dengan sifat qana'anya, merasa cukup, maka Allah buat kebahagiaan rumah tangga. Sekarang berubah menjadi wanita ahli neraka. Yang luar biasa, karena dia bangkang dengan suaminya, bahkan minta cerai. Dan kata Nabi SAW apa? Wanita manapun yang minta cerai kepada suaminya tanpa udzur syar'i. Tidak ada udzurnya wanita ini. Maka haram baginya mencium bau surga. Tapi tidak ada lagi peduli dengan masalah itu. Bagi dia adalah sudah. Ya. Bisa terima ya sudah, tidak bisa ya sudah. Sampai suaminya nyesel-nyesel kenapa izinkan kerja pada saat itu. Jadi memang ada hikmah. Kenapa Anda tidak diizinkan bekerja? Gitu kan? Nah kalau seandainya Anda mau bekerja pun. Baik. Ingat 3 hal tadi. Ridho suami. Pekerjaannya benar halal. Dan juga tidak menggalakan kewajiban. Kalau ini Anda bisa penuhi. Maka nggak ada masalah. Anda boleh bekerja luangkan waktu. Misalnya wanita ini memang wanita karir dan dia ingin perusahaannya dikembangkan. Atau dia seorang guru, dia mengajar. Atau dia mau bisnis online misalnya. Tidak ada masalah. Yang penting ingat, suami dan anak adalah nomor 1. Pekerjaan dan karir ini hanya nomor ke-30 sekian. Bukan cuma nomor 2. Jauh di bawah kewajiban suami. Jadi jangan sampai gara-gara mengejar karir dan bekerja, lupakan kewajiban utama. Kata beliau, hendaklah seorang istri senantiasa mengingat Allah SWT dalam pekerjaannya, kalaupun harus kerja. Pekerjaannya harus sejalan dengan tabiatnya sebagai perempuan dan tidak mendatangkan murka Allah SWT. Bagi seorang istri yang rela meninggalkan pekerjaannya demi mencari keridhaan suaminya adalah pahala ketaatan karena Allah. Saya ulangi. Bagi seorang istri yang rela meninggalkan pekerjaan demi mencari keridhaan suaminya supaya dia fokus menjadi seorang istri dan anak dan ibu anak-anak, adalah pahala ketaatan kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantinya dengan yang lebih baik. Pekerjaan itu akan tetap ada kapan saja ia membutuhkannya pada suatu hari nanti. Tak seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi di keesokan hari. Tapi jika seorang istri diizinkan bekerja, maka janganlah ia kikir terhadap rumahnya dengan memberikan sumbansi dalam keuangannya. Kehidupan rumah tangga adalah keterlibatan suami istri dalam duka cita dan masing-masing berdiri sebagai satu kesatuan. Jadi, kalaupun dia harus bekerja, ingat, jangan bengkalikan kewajiban utama. Nah, itu poinnya. Ya. Dan itu pun dengan ridho suaminya. Tapi, subhanallah, saya melihat kalau wanita itu kembali kepada fitrahnya sebagai wanita yang benar, yang sejati, dia tidak mau kerja. Pasti dia berharap bisa lebih banyak waktu di rumah dengan suami, dengan anak gitu kan. Tapi kalau fitrahnya sudah mulai rusak, maka pasti dia akan sibuk dengan masalah itu. Tapi sekali lagi, bukan tidak boleh. Boleh nggak saya bisnis? Boleh nggak saya ini? Boleh, silahkan. Tapi ingat, ridho suami, pekerjaannya halal, dan jangan bengkalikan kewajiban. Jadi bukan aib seorang istri lagi bekerja, terus kemudian dia tetap pantau anaknya misalnya. Dia telepon, dia tanya, sudah makan nak, sudah belajar, sudah ini dan itu. Kemudian pada saat suaminya dia telepon, mas saya lagi masih di sini, mas butuh saya enggak? Ya, terus saja dia coba penuhi kebutuhan tersebut, maka insya Allah itu ya, masih masuk dalam kategori yang dibolehkan. Karena dasar hukumnya adalah boleh. Baik, ini bahasan kita teman-teman sekalian. Insya Allah kedepannya kita akan masuk di judul yang baru. Di belakang laki-laki sukses ada istri-istri yang sukses. Baik teman-teman sekalian, sudah pukul 13:33 kurang lebih. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat buat kita semua. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.